Halo, balik lagi sama Om Glo di Galeri Low Kilometer Channel. Balik lagi di segmen review mobil. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil keluaran Nissan yang mungkin juga Sobat Glo tahu lah ya. Sebuah mobil Nissan dengan ukuran yang city car. Mobil apa? Ini dia. Lagi sama Om Glo di channel Galeri Low Kilometer. Tadi kita udah sedikit pembukaan ya, mobil apa yang kita akan review hari ini. Ini adalah Nissan March tipe XS tahun 2016. Nah, ini salah satu pesanan dari klien Om lah ya, bisa dibilang dia minta tolong ke Om untuk nyari mobil yang low kilometer, cocok, harganya pun juga cocok gitu. Akhirnya setelah berburu, akhirnya Om dapat mobil ini. Oke, kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung bahas ke segmen eksterior dari Nissan March tipe XS tahun 2016. Oke, kita mulai dari bagian depan. Nah, ini adalah facelift kedua dari Nissan March. Bisa dilihat ya, dia sudah bisa dibilang berubah jauh lebih bagus model depannya ya. Di sini juga lampunya yang tadinya dia tidak menonjol, ini sekarang menonjol nih ya. Cuma untuk tipenya dia masih sama, belum multi reflektor, masih menggunakan single reflektor. Itu lampunya tipe H4. Terus kemudian lampu kecilnya di sini, lampu sennya ada di sini. Lalu di bawah ada fog lamp. Nah, khusus yang tipe XS dia ada fog lamp, tapi kalau yang tipe L belum ada fog lamp tersedia. Terus di sini grillnya juga sudah mulai mengikuti bentuknya kayak X-Trail ya. Ada V gini, terus ini ada Nissan. Terus ini ada sarang tawonnya, di bawah juga ada list chrome-nya di sini sebagai pemanis. Oke, di sini ada fog lamp, sebelah kanan juga sama gitu. Nah, lanjut ke bagian samping. Untuk lampu sennya dia belum ada di kaca spion, tapi masih di bawah sini. Nah, terus lalu untuk pelek dia sudah menggunakan ring 15, ini masih pelek orinya ya. Menggunakan ukuran ban 185/60 ring 15 dengan menggunakan rem depan cakram. Oke. Lalu ke sini tidak ada aksen chrome ya di sini ya. Semua masih plastik warna hitam. Terus handle pintunya model tarik. Terus kemudian di sini tidak ada antena di tengah ya, antena di tengah. Lalu ke belakang sama, ban belakang menggunakan spek sama dengan depan. Perbedaannya masih menggunakan rem tromol. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Nah, ini lampunya juga sudah ganti ya. Ini sudah menggunakan LED nih untuk lampu rem sama lampu dekat ininya. Terus lampu malam lah ya. Terus di sini ada lampu sennya di sini, lampu mundurnya di sini. Terus kemudian di sini sudah ada sensor parking. Ya, 2 titik. Lalu di sini ada tulisan March, terus ini Nissan, terus ini ada wiper, terus ada tambahan spoiler di belakang. Oke, di sini sudah ada rear defogger juga ya, bisa dilihat. Oke, terus ya untuk ini pasti sudah pada kenal ya kalau yang sering nonton channel Om. Ini Om dapat dari beliau. Terima kasih Om Idris, duitnya oke. Ya, buat yang mau lebih kepo bisa nanti nonton channel Om. Ada kok reviewnya di situ. Oke, kita lanjut. Sini lampu sama ya. Terus di sini bagian kiri perbedaannya ada tangki bensin. Perbedaan di kanan sama kiri. Oke, selebihnya sama dari belakang ke depan sama. Ya. Oke, itu tadi bagian eksterior dari Nissan March tipe XS tahun 2016. Habis ini kita lanjut ke interior. Balik lagi sama Om Glo di channel Galeri Low Kilometer. Tadi kita sudah membahas eksterior dari Nissan March tipe XS tahun 2016. Kita langsung lanjut membahas untuk interior ya. Oke. Nah, sebelum interior
ini adalah bagian interior dari Nissan March ya. Oh ya, untuk kuncinya tipenya ini ya. Dia sudah menyatu dengan alarm ya. Jadi kuncinya masih ada 2 nih. Gitu. Oke, sebelum kita mulai biasa pajak pasti yang banyak menjadi pertanyaan. Oke. Pajaknya berapa sih untuk Nissan March ini? Oke, kalau kita lihat pajak ini kita lihat di sini ya. Pajaknya sekitar 2425 ditambah 192, mungkin sekitar 2,6 atau 2,7 lah ya per bulan. Jadi untuk pajaknya ini masih worth it banget. Untuk mobil tahun 2016 masih di bawah 3 juta. Oke. Ini tangan pertama. Ya tulisannya sih, tapi ini kemarin udah dilihat di aplikasi Sambara, ini masih tangan ke-1, jadi tim belum ada progresif. Oke, langsung kita mulai. Nah, ini untuk bagian door trimnya ya. Door trimnya seperti biasa, mobil baru pasti hard plastik ya, jangan dibandingin sama mobil lama. Tapi di sini ada balutan aksen kain ya, jadi seperti pemanis gitu ya untuk bagian depan. Terus di sini dilengkapi power window untuk keempat pintu, dimana seperti biasa fitur auto up and down hanya di posisi pengemudi. Di sini handle-nya juga bagus ya modelnya, tarik. Lalu di sini untuk pengunci pintu, di sini untuk pengunci power window. Untuk kunci pintu ada di sini ya. Nah, oke, terus di sini ada speaker, sama di sini ada untuk penyimpanan botol. Di sini ada ruang penyimpanan sedikit. Gitu ya. Terus untuk kursi, modenya adalah dia bisa naik turun ya. Untuk posisi ini sistemnya dipompa sama ditarik. Lalu untuk naik turunkan di sini ini ada handle di sini nih, tersembunyi sih, handle di sini. Nah untuk maju mundur biasa ditarik. Gitu. Oke, kita kontak on dulu ya. Oke, ini kita mulai dari bagian kanan. Di sini penunjuk alarm. Di sini ada electric mirror, tetapi di sini belum ada electric track ya, jadi masih untuk pengaturan kaca aja secara dari dalam. Jadi kalau menggunakan manual. Oke, terus di sini setirnya bisa dilihat sudah ada RS airbag untuk posisi di pengemudi dan penumpang. Jadi ada 2 di sini nih tulisannya RS airbag. Jadi untuk fitur safety-nya pun udah bagus ya. Lalu di sini ada untuk pengaturan lampu, sen, terus kemudian fog lamp, semua dioperasikan dari sini. Di sini wiper, untuk wipernya, wiper belakang, wiper depan diatur dari sini juga. Sudah ada intermittent dan sudah ada interval waktu untuk operasional dari posisi intermittent. Nah, ini di sini bisa dilihat ya, kilometernya baru 45.287. Jadi untuk mobil kategori tahun 2016 ini masuk antik dan low kilometer. Oke. Lalu di sini masih bagian setir. Di sini ada audio steering switch ya. Jadi untuk menaikkan volume, mengganti source dari USB, radio atau apa bisa dari sini ya. Nah, di setir sendiri sudah dilengkapi dengan dia sudah dilengkapi dengan steering tapi belum menggunakan teleskopik, jadi lumayan lengkap nih fiturnya gitu. Lalu di bagian tengah di sini untuk AC, sini untuk lampu hazard. Nah, audionya dia menyatu ya, karena dia sudah ada audio steering switch. Fiturnya pun lumayan, ada radio, CD, terus kemudian USB, aux, cuma belum ada Bluetooth gitu. Lalu di sini karena tipe XS, dia untuk panel AC-nya sudah digital ya, tapi lucu nih, unik modelnya, bulat gini. Ini nanti untuk pengaturan speed fan-nya, ini pengaturan suhu, ini untuk mode arah semburannya gitu. Jadi unik sih untuk panel AC-nya. Terus di sini ada penyimpanan botol ya, buat 2 botol. Sini untuk apa, nyimpan apa. Ini tipe Matic ya, tipe Matic, tapi Maticnya belum Triptonic, jadi masih Matic konvensional. Lalu di sini ada ruang penyimpanan lagi nih. Ini ada buat botol juga. Lalu di sini ada untuk nyimpan apa gitu ya. Oke. Terus sorry, masih bagian dalam. Terus di sini sun visor untuk pengemudi sudah dilengkapi kaca. Di bagian penumpang malah tidak dilengkapi kaca, kebalik nih. Oke. Nah, di sini ada ruang penyimpanan lagi nih, gengs.
bagian atas sama bagian bawah, sama colokan USB aux-nya di sini ya. Gitu. Jadi untuk fitur standarnya sendiri ini sudah cukup lengkap ya. Spion juga biasa sudah dilengkapi fitur auto night engine ya. Jadi kalau silau bisa dinaik turunkan. Oke, ini adalah posisi mengemudi Om, 175 cm. Kita lihat kelegaan ruang belakang dari Nissan Mars ini. Nah, ini untuk door trim sendiri perbedaannya dengan bagian depan ini tidak ada motif kain ya. Di sini plastik polos. Untuk selebihnya sama. Speaker ada di sini. Jadi mobil ini menggunakan 4 speaker, 2 di depan, 2 di belakang. Oke. Nah, wah lumayan lega ya. Ini masih ada sekitar 4 jari dari posisi mengemudi Om. Cuma bedanya di sini tidak ada kantong penyimpanan ya, seperti mobil-mobil biasa ya. Jadi polos ya. Dan di sini pun tidak ada aksen apa-apa, hanya ada untuk seat belt untuk 5 penumpang sama hand grip ada di posisi penumpang semua. Di posisi pengemudi tidak ada, kosong. Oke. Jadi mobil ini sih cukup enak lah untuk digunakan sehari-hari karena posisi mobilnya pun nggak besar ya. Oke. Dari kelegaan ruang belakang kita langsung ke bagasi. Oke, seperti apa bagasinya? Nah, ini dia bagasi dari Nissan Mars. Cukup lega, bisa 1, 2, 3 lah kemungkinan. Tapi kalau yang panjang mungkin bisa 2 ya. Terus di sini ada penutup bagasi nih. Enaknya jadi kalau misalnya nyimpan barang-barang atau apa, tas atau apa, ketutup sama ini. Jadi nggak kelihatan langsung dari kaca. Oke. Terus di sini untuk penyimpanan ban serepnya di bawah ya. Dilengkapi dengan toolkit juga gitu. Ban serep sendiri menggunakan kaleng, jadi dia tidak full size. Oke. Itu aja sih untuk dari bagasi. Selebihnya tidak ada. Jadi bisa dibilang untuk fitur masih standar lah ya. Oke. Itu tadi segmen interior dari Nissan Mars XS tahun 2016. Abis ini kita ke segmen terakhir yaitu segmen mesin. Let's go. Balik lagi sama Om Glo di channel Galero Kilometer. Oke, tadi kita sudah membahas eksterior dan interior dari Nissan Mars tipe XS tahun 2016. Kita ke segmen terakhir yaitu segmen engine. Ini adalah penampakan engine dari Nissan Mars tahun 2016. Untuk engine sendiri sepertinya masih sama yang keluaran sebelumnya. Dia menggunakan cc 1200, 3 silinder ya. Jadi ini salah satu mobil 3 silinder dari keluaran Nissan. Jadi untuk menyaingi waktu itu pesaing-pesaing lah kayak seperti Agya, lalu kemudian Ayla. Ya, ini salah satu produknya dan mesin ini kalau nggak salah dipakai juga sama Datsun ya. Jadi untuk spare part don't worry, banyak dan melimpah gitu. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri, wah ini pastinya sangat irit ya. 3 silinder 1200. Pastinya bensin bisa 1 liter bisa 1,12 sampai dengan 1,15 dalam kota. Untuk luar kota pasti lebih irit lagi, tergantung bagaimana cara bawanya ya. Gitu. Oke. Oh, seperti apa suara mesinnya? Yuk kita dengerin. Oke, ini adalah mesin dari Nissan Mars tahun 2016. Karena dia 3 silinder, pasti ada ciri khasnya. Kalau 3 silinder tuh, kalau lagi stasioner pasti ada bunyi gitu. Tapi ini jauh lebih stabil ya dibanding pesaing. Dari sisi getarannya ataupun pada saat stasioner itu lebih stabil. Gitu. Untuk spek mesin sendiri, karena Om tidak terlalu detail juga, bahas detail berapa torsinya, berapa horsepowernya, nanti bisa dilihat di layar sebelah untuk spek mesinnya. Oke, untuk perawatan mudah kok, udah pasti mobil-mobil zaman sekarang. Yang penting jangan telat ganti oli, tune up dan lain-lain. Itu aja sih yang penting. Oke, itu aja
dari Om Glo untuk review Nissan March tipe XS tahun 2016. Sampai ketemu di review berikutnya. Salam otomotif. Balik lagi sama Om Glo di channel 20 km. Nah, ini sekalian kita arah pulang. Kita test ride dulu aja ya, nyobain kayak apa sih enaknya mobil ini. Oke, langsung. Oke, ini tipe Matic ya. Kita coba untuk perpindahan giginya ya, sama suspensinya. Oke, suspensi sendiri karakternya depan itu empuk, tapi kayaknya belakang sedikit lebih keras ya. Karena dia untuk mungkin menahan beban dari barang sama penumpang gitu ya. Untuk perpindahan sendiri smooth ya, set gitu ya. Tapi dia sudah mulai pindah itu di RPM 2. Jadi dia di RPM 2 itu dia sudah mulai pindah. Mungkin untuk mengantisipasi supaya bensinnya tidak boros gitu ya. Tapi mungkin kendalanya nanti tarikannya sedikit agak lambat ya kalau di putaran 2 RPM sudah pindah giginya gitu. Tapi nggak masalah lah, mobil ini kan bukan buat ngebut-ngebutan ya, tapi buat kendaraan andalan sehari-hari gitu. Jadi untuk kekedapan sendiri cukup baik karena suara dari luar sudah tidak terlalu kedengaran, hanya suara mesin kedengaran sedikit ya. Untuk perpindahannya pun juga enak. Lalu untuk akselerasi ya bisa bilang biasa lah ya, nggak terlalu gimana-gimana, standar. Namanya mesin 1200 cc pasti ininya dia. Oh, jadi kalau sedikit dibejek tuh dia agak nahan gitu, jadi nggak bisa langsung gitu. Ya ini mungkin salah satu mobil dengan 3 silinder, dia tidak terlalu memikirkan untuk akselerasi yang terlalu cepat gitu. Terus kita coba di tanjakan kita coba ya. Nah itu tadi yang Om bilang, sedikit agak nahan, jadi agak lambat gitu untuk ya. Oke. Jadi, tapi overall mobil ini enak sih buat dari posisi nyetirnya, terus posisi joknya juga enak, suspensinya juga bantingannya enak, cuma belakang sedikit agak keras. Overall worth it lah kalau mau mobil ini dipinang buat kendaraan sehari-hari, karena dari satu sisi juga nyaman, terus modelnya juga yang tipe facelift ini jauh lebih bagus ya, dari dashboardnya dan bentuk luarnya beda dengan yang generasi pertama, mungkin ya bentuknya masih sedikit kelihatan kayak mobil tua gitu. Oke, itu aja sih untuk test ride-nya. Kita tidak perlu berpanjang-panjang lagi karena juga kita ngetesnya ini hanya di dalam komplek, jadi tidak bisa terlalu maksimal gitu. Oke, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Salam otomotif.